Ini adalah kisah sebuah legenda persembahan Yamaha yang pernah hadir penuh wibawa di jalanan Indonesia. Kehadirannya membawa nuansa berbeda dari sekadar roda dua biasa. Sebuah legenda jalanan bermesin dua tak yang hadir di era 90. Ia membawa jiwa para pecinta kecepatan larut dalam euforia. Dialah sang Yamaha TZM 150. Motor ini pertama kali mengaspal di Malaysia pada tahun 94, dirakit oleh Hong Leong Yamaha Motor SDN BHD atau HLYM atas lisensi resmi dari Yamaha Hatsudoki Kabushiki Gaisha, yakni perusahaan induk Yamaha Motor di Jepang. Di tanah Malaysia, pada masa itu sepeda motor dua tak satu silinder tengah menjadi tren yang digandrungi di segala usia. Para raksasa industri otomotif berlomba-lomba menunjukkan siapa yang paling cepat, siapa yang paling unggul. Dan Kawasaki dengan langkah berani menjadi pionir, memulai era sepeda motor kelas 150 cc bermesin dua tak, berpendingin cairan bersama Ninja KR-nya. Sebuah gebrakan yang memicu persaingan sengit antar pabrikan. Yamaha tetap santai dan tidak tergesa-gesa. Mereka memilih menjadi pendengar setia dengan strategi ATM-nya. Amati, tiru, modifikasi. Dan dengan cerdas, setelah mereka membiarkan Kawasaki melangkah, Yamaha mengamati setiap detail, lalu menghajarnya dengan meluncurkan versi mereka sendiri yang lebih matang, lebih tajam, dan selangkah lebih maju. Hasilnya, Yamaha TZM hadir sebagai motor paling cerdas dan futuristik di kelasnya saat itu. Motor ini diluncurkan pada tanggal 6 September 1994, tepat pukul 22, sebuah momen bersejarah yang tercipta di tengah Laut Selat Malaka, di atas kapal pesiar nan mewah yang berlayar anggun di atas gelombang samudera. Peluncuran itu digelar dengan begitu megahnya, dihiasi oleh gemuruhnya suara ledakan ribuan kembang api spektakuler yang menghias langitnya. Diiringi riuhnya tepuk tangan yang begitu menggema dari para tamu-tamu yang hadir di sana. Dan hari itu menjadi sebuah sejarah perayaan megah yang menandai lahirnya sang legenda, sebuah prestige persembahan dari sang Yamaha. Kemudian pada tahun 96-97, ia hadir di tanah air sebagai tamu istimewa dalam wujud eksklusif CBU yang penuh karisma, yang dijembatani oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, atau YIMM, yang dulu masih bernama Yamaha Motor Kencana Sakti atau YMKI, dan dibanderol di angka 20 juta rupiah, harga yang cukup fantastis kala itu. Yamaha TZM hadir bagaikan sang petarung jalanan kala itu. Ia maju di medan perang persaingan dengan garang menghadapi para rival sekelasnya, yakni Honda NSR, Kawasaki Ninja KRR, dan Suzuki RGR di kelas 2 tak 150. Dengan raungan mesinnya yang menggema, disertai cakarnya yang mencengkeram pasar, asa kemenangannya pun kian dekat dan membara di depan mata. Namun dalam pertarungan yang belum usai ini, ketika nafasnya masih memburu dan rodanya belum lelah berputar, langkahnya terpaksa harus terhenti. Bukan pasar yang tak menerimanya, bukan pula para rival yang menumbangkannya, melainkan badai dahsyat yang menghantam takdirnya, yakni krisis yang melanda di tahun 1998. Laju TZM yang menjanjikan dibekap oleh gejolak ekonomi. Harganya melambung tinggi, daya beli masyarakat melemah, ditambah tekanan regulasi emisi yang mulai menghantui. Sederet bencana ini yang membuat TZM hanya bertahan singkat di pasar Indonesia. Ia dipaksa bertekuk lutut oleh keadaan bersama populasinya yang tidak lebih dari 300 unit saja. Padahal jika takdir berkata sebaliknya, mungkin bisa saja TZM menjadi raja jalanan di Nusantara. Sedangkan, jika kita tengok kiprahnya di tanah Malaysia atau bahkan di negeri Thailand sana, motor ini tetap melaju gagah menantang semua rival abadinya. Ia mampu mengukir namanya dalam sejarah otomotif Asia Tenggara sebagai motor dua tak legendaris yang tak lekang oleh masa. Ia selalu dikenang dalam deru nostalgia. Ia adalah simbol keberanian dari era yang nyaris terlupakan. Meski tak sempat menjadi raja di Indonesia, ia tetap dikenang sebagai pejuang yang nyaris menaklukkan singgasana. Mengapa persaingan motor-motor dua tak terasa begitu tajam pada era itu?
Karena saat itu, belum ada regulasi resmi di Malaysia yang membatasi kapasitas maupun tenaga mesin sebuah sepeda motor. Dengan kata lain, para produsen bebas menciptakan monster-monster jalanan tanpa adanya batasan hukum. Lalu, bagaimana kiprah Yamaha TZM di ajang kompetisi? Di tanah kelahirannya Malaysia, Yamaha TZM seringkali digunakan dalam balapan lokal dan regional. Motor ini menjadi pilihan populer di kalangan pembalap kala itu karena performanya yang tangguh dan teknologi canggih pada masanya. Selain kejuaraan nasional Malaysia, TZM juga sering berpartisipasi di ajang Asia Road Racing Championship atau ARRC pada akhir tahun 90-an. Motor ini bersaing ketat dengan Honda NSR 150 dan Kawasaki Ninja KRR. Kemudian, bagaimana kiprah balapnya di bumi Nusantara? Ia datang tanpa banyak bicara, tapi raungannya pernah menggetarkan sirkuit Indonesia. Dengan mesin buas racikan Yamaha, tak butuh waktu lama bagi TZM untuk menunjukkan taringnya. Tahun 1997 menjadi saksi saat sang pembalap legendaris Ahmad Jayadi menaklukkan lintasan dan mempersembahkan gelar juara nasional. Sebuah bukti bahwa meskipun kehadiran singkat, ia mampu menorehkan sejarah. Mungkin jika kita lihat ia di hari ini balutannya terkesan sport jadul klasik. Desainnya begitu menggoda dengan siluet sport klasik yang memancarkan pesona. Pancaran aura sportnya tak pernah meredup. Disitulah letak pesonanya. Pada masa keemasannya, ia tampil bagaikan motor generasi tahun 2000-an, yang sebenarnya ia adalah motor yang dirilis di awal tahun 90-an. Dan ini menjadi perpaduan masa lalu dan masa depan yang menyatu dalam satu tarikan gas. Performanya tak hanya sekadar angka, tapi sebuah cerita tentang tenaga dan akselerasi yang membakar adrenalin sang pengendara. Ia adalah salah satu mahakarya terbaik bermesin 2 tak persembahan pabrikan Garputala. Sebuah simbol kecepatan, gairah, dan cita rasa sebuah legenda. Kemudian jika kita kupas dari spesifikasi desainnya, TZM hadir bukan hanya sebagai kendaraan biasa, melainkan karya seni yang diciptakan Yamaha. Ia mengusung konsep full fairing non-sporty dengan tampilannya yang eksotis. Di bagian depannya, lampu kecil yang terintegrasi manis dengan visor melengkung menciptakan aura aerodinamis. TZM didesain mengacu pada Yamaha TZR 250, yang artinya bahwa TZM memang dirancang dengan gen motor balap yang mengalir di setiap lekuk bodinya. Dengan gaya racing yang menggoda, sisi sampingnya tegap dan berotot dengan lekukan-lekukan elegan yang bukan hanya estetis, tapi juga fungsional untuk memberi kenyamanan maksimal. Sementara itu, bagian belakangnya bergaya 2 lampu bulat klasik yang memancarkan aura nostalgia, menyempurnakan sosoknya sebagai perpaduan antara agresi dan estetika. Di balik kemolekan tubuhnya, ia ditopang oleh Delta Box Frame, sebuah struktur yang dikenal kokoh dan stabil layaknya kerangka baja seorang gladiator di medan laga. Suspensi depan teleskopik, suspensi belakang monoshock, rem depan dan belakang cakram, kaliper 2 piston di depan dan kaliper 1 piston di belakang. TZM berdiri gagah ditopang oleh velg 17 inci bergaya trispok yang membuat motor ini terlihat sporty dan memiliki stabilitas tinggi. Kehadirannya tak hanya bicara tentang sebuah estetika. Di balik itu semua, tersembunyi jantung mekanis berkapasitas 147 cc 2 tak, single cylinder, berpendingin cairan, crankcase reed valve, 6 percepatan, dengan bore 59 mm dikali stroke 54 mm. Dilengkapi dengan teknologi Yamaha Power Valve System atau YPVS yang menjadikan mesinnya tak hanya sekedar performa, tapi juga presisi dalam mengatur ledakan tenaga. Namun di balik keunggulan teknologi ini, tersembunyi satu titik lemah yang cukup krusial. Katrol penahan power valve yang terbuat dari material plastik ternyata tak mampu menahan panas berlebih saat motor sering dipacu dalam kecepatan tinggi. Katrol ini bisa lebih cepat meleleh, dan ini menjadi penyebab harga Yamaha TZM di pasaran kala itu sempat menurun drastis.
Ia mampu memuntahkan tenaga 36 daya kuda pada 10.500 rpm dan torsi 24,5 Nm pada 9.500 rpm. Didukung karburator Mikuni VM30SS lengkap dengan power jetnya yang bekerja layaknya peluru tambahan saat RPM tinggi dan diiringi dengan bobotnya yang hanya 119 kg saja. Yamaha TZM berdiri gagah dan melesat dalam sekejap mata. Motor ini juga dibekali salah satu teknologi canggih bernama Yamaha Computerized Lubrication System atau YCLS, yakni sebuah sistem pelumasan otomatis yang memastikan campuran oli dan bensin selalu presisi. Tak hanya menjaga performa maksimal, tapi juga memperpanjang umur mesin. Ini adalah bukti bahwa TZM bukan cuma soal tenaga, tapi juga soal teknologi. Selain performa yang cukup tangguh, motor ini memiliki daya tarik tersendiri di kalangan pecinta otomotif roda 2 Asia Tenggara. Di jalanan, ia mungkin telah lama menghilang, tapi dalam hati para pecinta dua tak, Yamaha TZM akan selalu tetap hidup, berderu dan berteriak.